Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 18 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema buat kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu kasih itu bertindak. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembahasan tentang kasih bukanlah hal yang baru dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus. Perihal kasih tak akan pernah berhenti untuk disampaikan dan digemakan, karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri seorang pengikut Kristus yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus Yesus. Sebab Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kasih adalah kekristenan. Kekristenan itu adalah kasih. Saudara yang terkasih, adalah mudah bagi seseorang berkuar-kuar tentang kasih atau membuat slogan-slogan yang bertemakan tentang kasih. Tetapi mempraktekkan kasih dalam sebuah tindakan nyata, tidak semua orang mampu melakukannya dan mau melakukannya. Apalagi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih. Itulah yang dikatakan kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang ditandai dengan pengorbanan. Kasih yang didasarkan pada komitmen, bukan emosi. Bukan sekedar apa yang kita suka atau tidak suka, saudara-saudara. Agape atau kasih agape adalah sebuah keputusan untuk mengasihi sekalipun ada harga yang harus dibayar dengan mahal. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan hari ini mengajak kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Dalam kasih Kristus tidak ada istilah NATO, yaitu not action, talk only. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban. Bukan hanya lip service, hanya di bibir saja. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memahami kasih Tuhan kepada kita, mustahil seseorang akan menyatakan kasih yang benar terhadap sesama. Mengapa saya berkata demikian, saudara-saudara? Karena Bapa di surga mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu nyata tertulis di dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Itu firman Tuhan. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, saudara-saudara, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus rela mati di kayu salib, caci, dimaki, difitnah, dipukuli, saudara-saudara, hanya demi untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, ada pengorbanan, maka haruslah kita juga saling mengasihi dan rela berkorban. Saudara yang terkasih, ingatlah, wujud sederhana mengasihi dalam tindakan adalah
ketika melihat seseorang, ketika melihat orang lain dalam kekurangan atau masalah, kita harus tergerak. Hati kita harus tergerak untuk memberikan bantuan, baik itu secara moral maupun materi. Pertanyaannya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengatakan diri pengikut Kristus, apakah kasih kita sudah ada tindakan atau sudah bertindak? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajak kami Tuhan untuk memahami dan mengenal kasih Tuhan adalah kasih yang bertindak, bukan kasih yang berdiam diri. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu Tuhan melekat di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun berada. Olehnya hamba-Mu percaya mereka akan dipulihkan di dalam kebenaran. Bapa, izinkan setiap pendengar ketika mereka sakit Engkau sembuhkan, ketika mereka lemah mari Engkau kuatkan, ketika mereka mendapatkan persoalan Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Hanya kepadamu kami mengadu. Hanya Engkaulah tempat kami memohon. Bapa di surga, di pagi hari ini hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya kepada salah seorang ibu yang bernama Inang Opu Deborah Borusi Hobik. Tuhan, Engkaulah yang berkarya, campur tangan Engkau Tuhan di dalam setiap usaha upaya keluarga, sehingga Inang Opu Deborah beroleh kesembuhan. Jangan izinkan sedikit pun iman mereka goyah. Tuhan, begitu juga itu Christine Jetangku. Biarlah Tuhan berkarya memberikan kesembuhan yang ajaib buat dia. Seluruh keluargaku yang ada di tim medis, Bapak, balut bungkus mereka dengan kuasa, sehingga mereka selalu terjaga dari segala mara bahaya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Inang Udaku, untuk Nantulangku. Berikan mereka Tuhan pengharapan, berikan mereka iman yang kuat dengan Tuhan akan ada mujizat. Begitu juga hamba-Mu berdoa pada saat ini akan bencana yang terjadi di dunia ini akibat virus corona. Bapa, dengarkan seruan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau melalukan virus corona dari muka bumi ini, sehingga melaluinya kami semakin mengenal Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang kami yang sangat luar biasa. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu bersandar, hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.